Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang kali pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran lintas minat ekonomi. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Sri Utami. Terima kasih kepada Ibu Sri Utami yang sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam adik-adik dari Semari Hasta ya. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya Maura Salsabila Ramadhani akan bertindak sebagai moderator. Sebelum sesi wawancara saya mulai, saya akan membacakan biografi singkat mengenai narasumber kita kali ini. Ibu Sri Utami lahir di Malang. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Negeri Malang atau yang sekarang adalah UM. Beliau bekerja di PT Surya Zigzag lebih dari 20 tahun. Jabatan beliau pada saat ini adalah Kepala Bidang Pemasaran PT Surya Zigzag. Demikian biografi singkat Ibu Utami. Sekarang masuk pada sesi wawancara. Teman-teman saya silahkan bertanya, namun sebelum bertanya silahkan menyebut nama terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama saya Adrian akan bertanya. Yang pertama, perusahaan yang terkait bergerak di bidang yang seperti apa, dan mungkin Ibu bisa diceritakan mengenai sejarah singkat dari perusahaan ini itu seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi PT Surya Zigzag adalah industri kertas sigaret. Jadi kami manufaktur kertas sigaret, pembuat kertas sigaret, termasuk juga tapi menjualnya. Kertas sigaret adalah kertas pembentuk rokok. Jadi mulai dari kertasnya sendiri sampai dengan kertas untuk membungkus filternya. Kemudian kami berdiri di tahun 1989 dengan total kapasitas produksi saat ini mencapai 24.000 ton per tahun. Kami berdiri di tanggal 13 Maret 1989 dan itu dijadikan hari ulang tahun perusahaan sampai dengan saat ini. Jadi produk-produk kami pun itu selain dijual di pasar lokal juga ada juga dipasarkan di pasar ekspor. Itu yang dapat saya cerita dari produk kertas sigaret yang saya sampaikan tadi, mulai dari kertas rokok itu sendiri sampai dengan kertas filter, itu dibagi menjadi 3 jenis kertas besar, yaitu kertas rokok atau yang dikenal dengan kertas sigaret, kemudian kertas plug wrap atau yang dikenal sebagai kertas pembungkus filter tapi bagian dalam ya. Kemudian satu lagi yang namanya taping paper, hanya saja kami membuat base papernya atau kertas dasarnya saja sebelum itu di printing sendiri oleh pabrik rokok atau juga perusahaan printing yang memang bergerak di printing untuk industri rokok. Intinya kurang lebih begitu secara garis besar. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Adrian. Perkenalkan, nama saya Naza. Saya di sini akan bertanya, yaitu bagaimana struktur organisasi di dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi di PT Surya Zigzag itu ada beberapa kepala bagian serta kepala bidang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Pimpinan tertinggi adalah presiden direktur, kemudian ada direktur, di mana direktur-direktur ini tadi membawahi kepala bagian yang pertama teknik dan produksi, kedua umum dan SDM, yang ketiga akuntansi dan keuangan. Kemudian ada juga beberapa kepala bidang, yaitu ada kepala bidang pemasaran, kemudian kepala bidang pembelian, kepala bidang pergudangan,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang lebih dikenal dengan TIK, Kepala Bidang Penjamin Mutu, serta yang terakhir Kepala Bidang PPIC. Nah, kemudian kami juga menerapkan sistem manajemen mutu. Jadi wakil manajemen dalam sistem manajemen mutu itu juga bertanggung jawab terhadap direktur, serta satu lagi yang dikenal dengan sistem manajemen K3. Ini juga yang bertanggung jawab langsung direktur. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat malam Ibu. Saya Arsi bertanya mengenai kelebihan dari adanya perusahaan ini terhadap badan usaha yang lain. Jadi kalau dibilang badan usaha yang lain kan kertas sigaret ini termasuk eksklusif ya, nggak banyak yang bergerak di dalam industri ini. Di Indonesia sendiri itu ada 2 yang besar, di samping ada beberapa lagi yang dengan kapasitas lebih kecil. Jadi nggak banyak memang yang menggerakkan industri kertas sigaret seperti ini. Kurang lebih kalau dibanding dengan industri yang lain sih kelebihannya itu. Oh, terima kasih Bu informasinya. Akan lanjutkan ke teman saya. Baik, saya Natalia akan bertanya, apa yang menjadi kelemahan perusahaan ini? Kelemahan perusahaan ini jadi karena produk kami ini adalah produk yang beregulasi. Artinya apa yang dihasilkan dari produk kami ini semuanya terkait dengan regulasi pemerintah. Tapi itu pun bukan hanya pemerintah di Indonesia saja, termasuk juga di luar negeri. Sebagaimana diketahui, kalau hari ini rokok kan juga lagi gencar-gencarnya untuk ada pembatasan atau larangan merokok ya. Bahkan merokok di tempat umum pun sekarang juga tidak segampang dulu. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, regulasi yang kedua adalah regulasi yang terkait dengan cukai rokok. Hampir setiap tahun cukai rokok ini mengalami kenaikan. Yang tentu saja ketika ada kenaikan cukai rokok yang dimana itu juga memberatkan industri rokok, maka itu juga akan berdampak kepada industri kertas rokok semacam kami. Terima kasih informasinya Bu. Dan kembali lagi ke saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada peluang yang dapat dihasilkan atau diciptakan dari perusahaan ini? Karena gini, untuk peluang sih gini ya, tempat kami ini sudah menggunakan mesin dengan teknologi yang canggih, sehingga ketika produk itu masih sejenis dengan produk kami, itu kami masih bisa kerjakan. Saat ini itu meskipun status kami adalah di industri kertas rokok, tapi kami juga sudah mampu memproduksi kertas yang digunakan untuk Alkitab. Jadi kalau mungkin dari mas-mas dan mbak-mbak yang di sini ada yang Nasrani itu menggunakan Alkitab di Indonesia, kertas yang digunakan untuk mencetak Alkitab itu adalah produk kami untuk yang di Indonesia. Itu adalah salah satu peluang dari apa yang menjadi produk kami. Kemudian produk kami pun untuk saat ini sudah berkembang tidak hanya digunakan di industri kertas rokok, tetapi juga digunakan sebagai pembungkus sedotan salah satunya. Kalau mungkin pernah tahu ya, sedotan yang dibungkus dengan kertas yang tipis, bukan yang kalau tebal itu saya lihat beberapa perusahaan menggunakan yang HVS. Tapi kalau itu adalah tipis, kemudian kalau diraba agak lembek gitu, itu adalah produknya kertas sigaret atau kertas rokok. Kalau punya marking, maka mereka menggunakan kertas sigaret atau kertas rokok. Marking adalah garis-garis pada kertas. Tapi kalau itu polos, itu tadi yang saya sebutkan sebagai pembungkus filter tadi itu, atau yang dikenal dengan plug wrap paper, itu yang digunakan oleh industri sedotan.
Kemudian ada juga tusuk gigi, itu juga sudah menggunakan kertas sigaret atau kertas plakret. Jadi itu merupakan salah satu peluang di dalam industri kami ini. Baik, selanjutnya saya Kansa izin bertanya mengenai apa yang menjadi ancaman perusahaan ini. Ancaman terberatnya ini tingkat persaingan nih. Meskipun di Indonesia ini nih saat ini hanya ada 2 yang besar, serta ada beberapa pabrik yang serupa atau sejenis tapi kecil, itu tapi di luar negeri sana banyak, terutama di Eropa. Itu ada beberapa industri kertas sigaret yang notabene berdirinya lebih dulu, jadi umurnya sudah lebih tua. Itu merupakan ancaman. Jadi tingkat kompetisi yang berat itu merupakan ancaman. Apalagi kalau untuk rokok, biasanya kalau satu industri rokok sudah menggunakan kertas rokok dari satu industri tertentu, itu sudah sulit dia mau ganti. Ibarat orang masakan mereka takut kalau rasanya berubah. Karena bagi perokok itu perubahan yang sangat kecil sekali itu mempunyai arti yang signifikan di dalam atau arti yang besar dalam bagi lidah mereka. Itu juga merupakan salah satu ancaman. Intinya tingkat kompetisi atau tingkat persaingan itu yang menjadi ancaman terberat saat ini. Meskipun saat ini pemerintah Indonesia sendiri juga sudah mulai berusaha untuk melindungi industri yang sejenis dengan industri kami dengan menerapkan beberapa regulasi yang membatasi kompetitor-kompetitor kami yang di luar negeri memasukkan barang ke Indonesia. Kurang lebih intinya begitu. Baik, karena sudah 10 menit wawancara ini berlangsung, maka saya akan akhiri sampai di sini terlebih dahulu wawancara kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Utami yang sudah meluangkan waktu pada malam ini. Mohon maaf jika selama acara berlangsung ada kata-kata atau perilaku yang mungkin kurang berkenan. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Baik, terima kasih. Demikian saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia. Terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf Bu ganggu waktunya. Sama-sama, enggak apa-apa. Senang berkenalan dengan semuanya. Iya, saya Liv ya. Iya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam.